Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Terkait soal dugaan ijazah palsu Jokowi, sekarang ini semakin menggema begitu. Setelah melakukan persidangan di Solo, nampaknya banyak yang kemudian terseret, termasuk UGM. Woi, ini ada apa begitu kan? Ngeri-ngeri sedap bos. Karena sekarang ya kabarnya begitu kan beredar bahwa Jokowi diduga begitu kan ya tidak punya gelar akademik saat jabat wali kota Surakarta. Wih, ini ada apa? Nah, disitulah Roy Suryo mempertanyakan sekarang begitu kan kepada UGM ya soal pertanyaan dari keterangan UGM begitu kan ya di sidang KIP sengketa ijazah Jokowi, nampaknya banyak yang mengatakan wah ini konyol sekali, masa sekelas UGM tidak bisa memberikan satu keterangan yang bisa meyakinkan kepada para ketua hakim di situ. Ada konspirasi besar, bahkan di dalam kaitannya dengan pemusnahan dokumen berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023. Ini dokumen ini belum jatuh tempo untuk dimusnahkan, tetapi KPU Solo sudah memusnahkan, sehingga kita mempunyai analisa, jangan-jangan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pemusnahan dokumen itu demi melindungi Jokowi. Ini yang kita akan bongkar karena ini ada aspek pidana. Pemusnahan dokumen sebelum jatuh tempo itu kejahatan yang menurut Undang-Undang Kearsipan ancaman pidananya 10 tahun. Dan disinilah yang kemudian banyak yang mengatakan wah ini ada apa begitu. Banyak yang berkomentar seperti itu begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian menjadi kritikan keras begitu kan ya, ini bisa akan kemana-mana. Jokowi kabarnya bisa terseret, bisa kena juga begitu soal bagaimana pemusnahan ya soal arsip dokumen Jokowi begitu kan ya saat menjadi wali kota Solo dan sekarang kita lihat saja begitu apakah ini aspek-aspek yang kemudian bisa Jokowi bisa kena dua pasal dua kali begitu kan ya pasal berlapis begitu ya. Soal pemusnahan ini banyak yang menduga begitu kan ya apakah ini sengaja dimusnahkan atau tidak. Nah, salah satu yang kemudian berkomentar ini KPU di Solo begitu musnahkan dokumen secara ilegal, ada konspirasi ya katanya mengatakan dari Petrus Salestinus begitu kan ya soal dugaan ijazah palsu ini. Nah, nampaknya siapa yang benar pada akhirnya begitu. ini banyak hal yang muncul begitu, narasi-narasi di berbagai media sosial. Nampaknya sekarang banyak yang sudah percaya terhadap pernyataan-pernyataan dari para pengamat begitu yang membela Roy Suryo dan sebagainya begitu. Nah, salah satu yang kemudian disorot di situ adalah UGM akui tak punya salinan ijazah ya, KRS ataupun laporan KKN Jokowi. Nah, sekarang ini gimana begitu kalau sudah seperti itu begitu? Laporannya KKN-nya bagaimana? Nah, ya ini karena menyangkut keterbukaan informasi, kami punya data yang menarik ini. Jadi ketika kami meminta pada UGM tanda terima berita acara tanda terima soal penyerahan banyak dokumen itu, UGM memang memberikan, tetapi hampir semua halaman itu di black out, hitam. Jadi semua jawabannya dalam bentuk di black out berita acaranya. Apakah ini benar-benar informasi yang terbuka atau tidak? Semuanya di black out. Itu yang dari mana? Dari UGM. UGM ya. Jadi UGM menerima berita acara serah terima. Kami minta di keberatan dan dikirim, tetapi semua di black out. Oh gitu. Jadi dibilang terbuka juga tertutup semua ya. Gimana nih UGM? Dokumen yang diserahkan Cuma informasi jenis dokumen yang diserahkan. Iya, karena itu kan memang dokumen sebagai bukti pengadilan gitu. Jadi kan memang dalam proses di APH gitu Ibu, sehingga kemudian kami menganggap bahwasannya gitu itu sudah kewenangan dari APH gitu. Jadi maka kemudian saya kira kami sudah bertekad baik ya untuk kemudian kan juga mencoba untuk memberikan gitu ya, tapi kemudian yang menurut kami itu layak untuk dikecualikan, maka kemudian mohon maaf Bapak itu kami black out, kami hitamkan gitu. Ya baik. Jadi karena itu dokumen bagian dari penyidikan di kepolisian. Kira-kira itu jawaban dari untuk kami. UGM saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dinyatakan dikecualikan.
Universitas Gadjah Mada atau UGM ini mengakui ketiadaan dokumen kartu rencana studi KRS ya dan laporan kuliah kerja nyata KKN yang milik Presiden ke-7 ya Joko Widodo selama masa pendidikannya di Fakultas Kehutanan. Pengakuan ini disampaikan dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar di Jakarta. Sidang yang menghadirkan koalisi ini bongkar Jokowi atau Bojowi ya sebagai pemohon berlangsung dengan pemeriksaan mendetail terhadap dokumen-dokumen akademik ya. Perwakilan dari UGM hadir bersama pihak termohon lainnya termasuk KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta dan Polda Metro Jaya. Nah, proses pemeriksaan itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari ketua majelis dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya ditanyakan soal masalah KKN-nya di mana, KRS-nya di mana, transkripnya di mana. Ini jangan-jangan apa yang disampaikan Roy Suryo ini benar. Jangan-jangan yang disampaikan Desmond dicari, ditelusuri KKN-nya gimana begitu kan? Ya, apakah ini sudah ketahuan atau bagaimana begitu kan? Ini kan banyak muncul di publik di situ begitu. Coba bayangkan ya ketemu dengan siapa ketemu dengan relawan sudah, ketemu dengan reuni begitu kan sudah, ketemu dengan teman KKN sudah, ketemu dengan ini sudah. Seharusnya kan tahu begitu kan ya. Ya KKN-nya di mana? Masa nggak ingat begitu? Saya sudah 15 tahun begitu kan ya S1 ya. Sampai sekarang ini sudah menginjak 16 tahun masih ingat KKN saya di mana begitu. Tapi yang jelas ya masa tidak ada komunikasi sama sekali. Jangan-jangan tidak ada satupun sekarang ini yang mengaku temannya Jokowi begitu kan. Satu kelas dengan Jokowi begitu. Mulai dari ya kita lihat saja apakah ini KKN-nya atau bagaimana. Kalau seangkatan dengan Jokowi kabarnya ada begitu. Tapi teman kelasnya sampai hari ini masa tidak ada. Masa sudah meninggal semua begitu kan. Saya kira ini yang perlu dipertanyakan juga begitu. Dan pada akhirnya apa yang disampaikan Rasul bisa saja ini benar. Ngeri-ngeri sedap persoalan-persoalan ini begitu. Nah, perdebatan muncul ketika pihak UGM yang berdalih dokumen tersebut merupakan informasi data pribadi yang dikecualikan. Namun ya, Rospita menegaskan fokus pada persidangan adalah pada keberadaan fisik dokumen itu. Nah, ada nggak? Ya, kira-kira ada nggak? Ya, kalau berbicara kira-kira ya, saya kira ini tidak bisa lagi begitu kan. Nah, apalagi yang disorot sekarang soal beredar kabar bahwa Jokowi kabarnya ya tidak punya gelar akademik saat jabat wali kota Surakarta. Benar nggak seperti itu? Nah, apa yang kemudian disampaikan ini begitu kan ya? Drama soal ijazah Fakultas Kehutanan UGM begitu kan ya, Jokowi begitu kan. Ini memunculkan ke publik begitu kan ya, sehingga banyak orang yang kemudian isu soal kembalinya isu dugaan ijazah palsu ini kembali mencuat dan pada akhirnya apakah Roy Suryo nantinya bisa ditahan? Apakah Roy Suryo bisa disidangkan dan datang sebagai saksi nantinya? Apakah ini akan Jokowi kena pasal berlapis misalnya begitu kan? Ini kan pasti muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Nah, salah satu yang menjadi di pertanyaan itu soal riwayat pendidikan Jokowi sendiri. Sejak lama tak luput dari kontroversi. Ia disebut masuk Fakultas Kehutanan UGM dengan ya bekal kelulusan dari SMPP Surakarta. Lalu kemudian ketemu dengan dengan dosen pembimbingnya. Dia mengatakan tidak tahu menahu soal pembimbing Jokowi begitu kan. Siapa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Makanya saya bingung sekarang ini, siapa yang benar? Karena muncul soal dokumen-dokumen ini sangat penting sekali begitu, apalagi soal pemusnahan dan sebagainya. Nah, salah satu yang kemudian menjadi kritikan dari Roy Suryo sekarang ini begitu kan ya, yang dianggap bahwa jangan-jangan Roy Suryo benar atau tidak begitu, banyak yang mengatakan begini nih. Tersangka atas tuduhan Roy Suryo begitu soal dugaan ijazah palsu, Roy Suryo mempertanyakan keterangan UGM dalam sidang sengketa ijazah Komisi Informasi KIP ya, Komisi Informasi Pusat ya KIP. Nah, ya silakan dinilai sendiri karena informasinya semuanya dikecualikan. Maksudnya bagaimana?
Masa ketika ada yang mempertanyakan soal ijazah dikecualikan, soal transkrip dikecualikan, soal KRS-nya juga dikecualikan, ini kan lucu begitu kan. Dan pada akhirnya mau ditindak gimana begitu. Kok semuanya dikecualikan. Ada apa? Dan ini yang mesti dipertanyakan lagi begitu. Sehingga persidangan-persidangan seperti ini bisa saja Roy Suryo nanti datang sebagai saksi, datang lagi untuk membantah, dan begitu banyak para para tokoh-tokoh yang kemudian datang di situ begitu kan. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini bisa saja begitu kan. Bisa saja para termol-termol itu sudah mulai mengalami ketakutan yang sangat luar biasa begitu. Coba kita baca komentar dari semakin UGM menutupi maka semakin menjelaskan bahwa secara terang-benderang bahwa Ijazah Mulyono apakah palsu atau asli. Banyak yang komentar seperti itu begitu. Makanya apakah ini akan muncul lagi narasi-narasi itu begitu. Ini kasus ijazah Jokowi kabarnya begitu kan ya. Kasus ijazah Jokowi ya sehari selesai jika ditangani dengan tim ya independen di luar Polri. Ya, sita ijazahnya hanya Mulyono yang sekarang di depan Jokowi. Ya, bandingkan dengan berkas fotokopi legalisir ijazah Jokowi dan KPU, pasti nanti ketemu siapa yang merekayasa nama Heri Mulyono yang menjadi Joko Widodo. Apa maksudnya ya? Jadi kita lihat saja begitu. Ini kan sudah identik semua begitu kan. Ya, dari wajah-wajahnya itu identik semua. Artinya kita tahu, kita tunggu saja nanti di persidangan aja biar tahu begitu kan. Para ahli kan nanti akan datang begitu. Gara-gara Jokowi ketua dan anggota KPU di Solo yang terlibat terancam pidana 10 tahun, dan ini akan dilaporkan katanya begitu. Ngeri kan bos. Dengan adanya satu orang ini begitu kan ya, semuanya bisa kena ya. Masa iya begitu kan ya, masa iya bisa kena semua. Jangan-jangan apa yang disampaikan pengacaranya benar begitu kan ya, jangan-jangan ya bisa saja ini kabarnya negara bisa kios bila ijazah Jokowi ditujukan kepada publik. Wih. Ini kan agak lucu pada akhirnya begitu kan. Agak lucu begitu. Ini kan nampaknya sekarang ini para pengacara ini sudah nggak tahu nggak muncul lagi begitu kan. Tapi yang jelas ketika Roy Suryo menjadi tersangka, nampaknya banyak yang para tokoh-tokoh di situ begitu kan ya, yang kemudian mendukung terhadap Roy Suryo, nampaknya ya tidak berkutik lagi seorang Jokowi, seorang pengacaranya begitu kan, dengan bukti-bukti yang kuat. Nampaknya sudah mulai gagal. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.